Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab ma jaa minat taglid fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab penjelasan tentang sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Sikap tegas, saya ulangi, sikap tegas terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana lagi jika dia menyembah orang saleh tersebut. Pada kesempatan yang telah lalu kita berada pada penjelasan tentang hadis sahih dari Aisyah tentang kisah Ummu Salamah. Di dalam hadis tersebut dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang ketika meninggal orang soleh di tengah-tengah mereka, lalu mereka membangun tempat peribadatan pada kuburan orang soleh tersebut dan membuat patung-patung mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah bahwa disebutkan status mereka sebagai makhluk yang terburuk di sisi Allah karena mereka menggabungkan antara dua perkara yang terlarang. Sebagaimana disebutkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa haula ijma'u bainal fitnatain. Mereka ini menggabungkan antara dua fitnah. Mereka ini menggabungkan dua fitnah. Yang pertama,
fitnatul kubur, yaitu fitnatul qabr, yaitu dengan menjadikan pada kuburan tersebut tempat peribadatan. Dan yang kedua adalah fitnatul at-tamathil, yaitu fitnah membuat patung-patung, bahwa mereka memuliakan orang-orang saleh. Saya ulangi, mereka memuliakan orang saleh yang telah meninggal dunia dengan cara membuat patung orang saleh tersebut. Ini tentunya mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu menyembah orang saleh tersebut ataupun patung tersebut. Karena dua perkara inilah mereka digelari dengan, saya ulangi, bahwa mereka ini dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalqi indallah, manusia atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keterkaitan hadis ini dengan judul bab sangat nampak sekali. Yaitu melarang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, dan melarang menjadikan tempat ibadah pada kuburan orang saleh. Karena yang demikian itu adalah perbuatan Nasara, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, disyaratkan maksudnya. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan status paling buruknya makhluk di sisi Allah. Di antara faedah berikutnya adalah peringatan terhadap membuat patung orang-orang saleh, karena yang demikian itu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, dan sudah terjadi ini pada kaum Nabi Nuh. Saya ulangi, kaum yang didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam, ketika di antara mereka ada orang-orang saleh yang meninggal dunia, kemudian apa? Generasi yang sesudahnya membuat patung, lalu kemudian disembah oleh anak keturunannya. Kemudian yang keempat, kata ulama mengambil faedah dari hadis ini, man bana masjidan inda qabri rajulin salih fahuwa min syirari al-khalqi, maka dia termasuk golongan orang yang berstatus makhluk terburuk. Wa in hasunat niyyatuhu, walaupun baik niatnya, tetap hal itu membangun masjid di sisi kuburan orang soleh menyebabkan pelakunya menjadi berstatus syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, walaupun benar niatnya, walaupun baik niatnya, membangun masjid ataupun membangun tempat peribadatan di sisi kuburan orang saleh. Kemudian kita beralih
pada hadis yang berikutnya. Yaitu walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Anha, darinya, yaitu dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat maut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Mulailah beliau menutupkan kain yang memiliki garis-garis kotak, memiliki garis-garis kotak. Jadi semacam surban atau sal atau yang semacam itu. Lahu, miliknya, ala wajhi, atas wajah beliau yang mulia, di atas wajah beliau yang mulia. Fa idza tamma biha kasyafaha. Kemudian ketika beliau iktamma biha, yaitu beliau tertahan nafasnya, sulit keluar, biha, dengan sebab tertutupnya muka beliau dengan khamisah tadi, kain bergaris kotak tadi. Kasyafaha, lalu beliau menyingkap kain penutup muka beliau yang mulia tadi. Faqala, lalu beliau pun bersabda, wa huwa kadzalik, sedangkan beliau dalam keadaan seperti itu, keadaan sulit, detik-detik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti sebentar lagi meninggal dunia, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih saja berdakwah, dakwatut tauhid isinya. Masih saja taklim, mengajarkan pelajaran tauhid. Padahal siapakah yang diajari? Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan, seorang ulama besar di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mau wafat, tentunya banyak pelajaran-pelajaran tauhid yang sudah khatam. Bahkan mayoritas sebelum disampaikannya peringatan pelajaran tauhid ini, yang dalam hadis ini, tentulah mayoritas pelajaran tauhid sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, tanpa ada satupun yang kurang. Karena beliau adalah guru yang terbaik. Sedangkan muridnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum, murid yang terbaik dari seluruh umat para Rasul alaihissalatu wassalam. Gurunya terbaik, muridnya terbaik.
waktunya sebentar lagi beliau wafat. Tergambar pelajaran pada banyak yang khatam, mayoritas khatam, tinggal sedikit saja. Apalagi muridnya cerdas-cerdas, murid terbaik, gurunya guru yang terbaik, tidak ada yang menandinginya dari hamba dan utusan Allah Ta'ala alaihi salatu wassalam. Namun ternyata itu bukan alasan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan taklim tauhid, untuk menghentikan belajar tauhid, sampai pun harus mengajari istri beliau yang sangat dicintai oleh beliau, Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis ini. Seorang ulama besar di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, termasuk perawi, termasuk di antara jajaran para perawi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu bukan dakwah yang pertama saja, tetapi juga dakwah yang terutama. Pertama, maksudnya sebelum ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya didakwahkan tauhid. Yang terutama tetap yang menjadi inti dakwah, walaupun diajarkan tentang sholat, tentang zakat, tentang yang lainnya, yang menjadi inti dakwah Islam adalah at-tauhid. Dasar dari agama Islam adalah at-tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dan mencontohkan untuk kita. Tidaklah beliau di awal dakwah, tidaklah di tengah perjalanan dakwah beliau, tidaklah di akhir-akhir sebentar lagi wafat, beliau tetap mengibarkan dakwah tauhid. Sampai pun kepada orang-orang yang sangat ahli tauhid, semisal Aisyah radhiyallahu anha. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, mereka menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat peribadatan. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara tersebut. Dengan cara melaknat, mendoakan laknat atas Yahudi dan Nasara. Laknat Allah semoga tertimpakan atas Yahudi dan Nasara. Laknat adalah doa memohon agar Allah menjauhkan dari mereka rahmat Allah, rahmatnya, agar Allah menjauhkan rahmatnya dari mereka. Padahal seorang itu masuk surga dengan sebab mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan petunjuk, faham tauhid dan mengamalkan tauhid, karena mendapatkan rahmat dari Allah. Walaula dzalika,
ubriza qabruhu ghair annahu khusya an yuttakhadha masjida. Akhrajah. Kalaulah bukan karena peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka akan dinampakkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah beliau. Artinya beliau dimakamkan di luar rumah beliau. Tetapi karena ada peringatan beliau ini, para sahabat memakamkan beliau di rumah beliau. Khawatir nanti dijadikan makam beliau dijadikan tempat peribadatan. Oleh karena itu dikatakan di sini ghair annahu khasyiya an yuttakhadha masjida. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir makam beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu kalau dibaca khasyiya fi'il maklum, kata kerja aktif. Tetapi kalau dibaca khusya, maka maknanya hanya saja dikhawatirkan oleh para sahabat makam beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tempat ibadah. Orang pada berbondong-bondong sholat di situ sambil berdoa, sambil zikiran, meyakini kalau sholat di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dan seterusnya. Khawatir para sahabat seperti itu. Itu kalau dibaca khusya, yang khawatir adalah para sahabat. Tapi kalau dibaca khasya, yang khawatir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, terdapat kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya menjaga tauhid umat Islam dan menjauhkan umat dari perkara-perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan, termasuk perkara kesyirikan itu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari keburukan yang sempat terjatuh umat-umat yang sebelumnya, di antara umat-umat yang sebelumnya yang sesat, berupa bersikap berlebihan terhadap makam para nabi mereka alaihi salatu wassalam. Terbukti apa? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut, padahal beliau dalam konteks detik-detik wafat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam konteks menghadapi pencabutan nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja beliau memperingatkan agar umatnya tidak bersikap berlebihan terhadap makamnya nantinya.
Dan jangan sampai menjadikan makam beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ibadah yang seorang sholat di sisi makam beliau tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasara terhadap makam para nabi mereka alaihissalatu wassalam, yaitu sikap melampaui batas kepada makam para nabi mereka alaihissalatu wassalam. Sehingga dalam hadis ini terdapat larangan beribadah kepada Allah seperti salat di sisi kuburan para nabi, makam para nabi alaihissalatu wassalam, dan menjadikan areal di situ di pemakaman para nabi alaihissalatu wassalam di situ sebagai tempat ibadah. Karena ini mengantarkan kepada menyembah para nabi alaihissalatu wassalam. Asyirku billah, syirik akbar, mengantarkan kepada syirik akbar. Walaupun belum sampai ke dalam syirik akbar, namun dikhawatirkan mengantarkan kepada syirik akbar. Itu padahal terkait dengan makam para nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana lagi makam orang-orang yang derajat kesalehannya jauh di bawah para nabi alaihissalatu wassalam. Makam para kiai, makam para wali, makam para ustadz, makam orang-orang saleh yang lain. Kemudian di antara faedah juga dalam hadis ini terdapat bolehnya melaknat Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan perbuatan semisal mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti mereka, seperti membangun tempat peribadatan di areal pemakaman orang saleh, karena jelas dalam Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai uswah hasanah, teladan yang terbaik. Dan terakhir dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hikmah dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau, agar tidak menimbulkan fitnah, agar orang tidak menjadikannya sebagai tempat ibadah, agar orang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebelum kita beralih pada dalil yang berikutnya, mari kita perhatikan kalimat ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka yaitu Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini merupakan sebab dilaknatnya mereka. Dan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan saya ulangi, dan di dalam hadis tersebut juga, dalam kalimat tersebut juga terdapat peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak melakukan
hal itu, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lalu apakah yang dimaksud dengan ittikhadul kubur masajid? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ulama menjelaskan maksud hal ini ada 3. Yang pertama, kata Syekh di sini, kita baca, wattikhadul qubur masajid yakunu ala ihda suwarin thalath. Dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu meliputi salah satu dari 3 ini. Salah satu dari 3 bentuk ini. As-suratul ula. Bentuk yang pertama, an yasjuda 'alal qabri. Seseorang sujud di atas kuburan. Itu maksudnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Atau diistilahkan dengan istilah as-salatu 'alal kubur. Ini istilah yang kalau kita tidak mencermati baik-baik, tidak memahami, tidak membaca syarahnya para ulama, tidak membaca syarah ulama tentang as-shalah 'alal kubur, mungkin kita tidak memahaminya dengan baik. Istilah as-shalah 'alal kubur itu maksudnya salat di atas kuburan, itu maksudnya an yasjuda 'alal qabri, yaitu as-sujud 'alaiha. Sujud di atas kuburan. Yani an yaj'alal qabra makana sujudi. Yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat sujudnya. Faqauluhu ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yakni yaitu ja'alul qabra makanas sujud. Makanas sujud. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Wa hadhihi surah fil waqi' lam tahsul bintisharin. Bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah jenis pertama ini, bentuk pertama ini, fil waqi', pada faktanya lam tahsul bintishar. Tidak terjadi secara meluas. Artinya ada, tapi tidak terjadi secara fenomena seperti itu, tidak banyak tersebar. Ya mungkin seperti yang pernah terjadi pada sebagian daerah. Jadi bentuk pertama menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah seseorang sujud di atas kuburan, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat sujudnya. Ini dikatakan oleh Syekh pensyarah tidak banyak terjadi meluas, tapi memungkinkan terjadi. Mungkin di sebuah daerah pemakamannya mau dipindah dari pemakaman kaum muslimin, namun pilih praktisnya diratakan saja pakai tanah, dijadikan lapangan, mungkin untuk sholat id. Kemudian areal pemakaman yang baru pindah di beberapa jauhnya jarak dari situ. Nah, tentu ini
bentuk yang dinyatakan di sini sujud di atas kuburan. Karena ketika kampung tersebut menyelenggarakan sholat Id, di situ maknanya sujud, di bawahnya pemakaman mungkin neneknya, kakeknya dahulu. Atau kemudian meyakini salah satu kuburan dari kuburan orang-orang saleh diberkahi jika dibangun di atasnya makam. Nah, dibangun di atasnya masjid. Sehingga orang berbondong-bondong ke masjid tersebut ingin cari fadilah, keutamaan. Karena bisa sujud di atas kuburan tersebut. Memungkinkan hal ini terjadi karena adanya keyakinan yang salah atau sebab yang lainnya. Tetapi sedikit, tidak tersebar luas. Mengapa demikian? Alhamdulillah kaum muslimin menghormati makam saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Jadi untuk menginjak makam masih merasa berat, dan itu benar. Di dalam syariat kita dilarang untuk kemudian menginjak-injak makam kaum muslimin. Apalagi kalau makam itu adalah makam para nabi alaihissalatu wassalam, yang pada umumnya tidak mudah diakses oleh orang umum. Dijaga sehingga bentuk yang pertama ini khususnya untuk makam para nabi alaihissalatu wassalam, maka sangat sulit terlaksana. Di samping juga orang yang nekat untuk berdiri sholat di atas makam seorang nabi, tentu ini satu hal yang merasa berat dilakukan jika memang keimanannya baik, ilmu tentangnya baik. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittakhadhu qubur anbiya'i masajid pada hadis ini, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, itu yang paling parah dan yang paling buruk dari bentuk-bentuknya adalah sujud di atas makam para nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini paling besar mengantarkan kepada kesyirikan melalui pintu ghulu, bersikap melampaui batasan asy-syariah. Karena yang di bawahnya langsung ketika dia sujud adalah jasad para nabi, jasad seorang nabi alaihi salatu wassalam. Di antara para nabi alaihi salatu wassalam. Inilah makna as-salah 'alal qubur, as-salatu 'alaihi. As-salatu 'alal qabri atau 'alal qubur. As-salatu 'alaihi bentuknya sujud di atas kuburan. Sementara di sana ada bentuk yang lainnya dari makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yaitu as-sujud ilaiha, kalau tadi as-salatu 'alaiha. Kalau yang kedua ini as-salatu ilaiha. Dan yang ketiga adalah bina'ul masajid 'alaiha,
wa qasdus shalah fiha. Itulah 3 tafsiran para ulama tentang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama as-shalah 'alal kubur, as-salatu 'alaiha, dan yang kedua as-salatu ilaiha, dan yang ketiga binaul masajid 'alaiha wa qasdus shalah fiha. As-shalah 'alaiha, as-sujud ilaiha, dan as-shalah fiha, yaitu di dalam bangunan masjid yang dibangun pada kuburan. Insyaallah untuk 2 bentuk yang lainnya kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.